Halo Sobat Mubah, kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Wings of Fear tahun 2024. Film ini menceritakan sekelompok orang yang berusaha membawa nitrogliserin ke sebuah sumur gas yang akan meledak. Namun, perjalanan mereka tidak mudah, karena daerah yang dilewati adalah daerah para bandit. Apakah mereka akan bisa melewatinya atau tidak? Tanpa basa-basi, kita langsung ke alur cerita filmnya. Hey, coba berak tu timu lain. Hey, lagu redap film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Sebuah negara gurun sedang mengalami pergolakan revolusioner, di mana para petinggi militer melakukan kudeta pada pemerintah Praboros, maksudnya Pred, yang saat itu jadi pengawal bayaran. Harus menerjang keramaian untuk mengamankan salah satu anggota pemerintah yang jadi klien. Tak lama, perwakilan perusahaan migas datang ke sana bersama pengawal bayaran. Namun, tiba-tiba datang kepolisian yang langsung mengepung mereka. كيف حالك يا سيد؟ يمكنني أن أجعل منك رجلا ثريا. هل أنتم واعين لما تفعلون؟ Setelah selesai, Fred mengunjungi saudaranya, Alex dan keluarganya. Alex adalah pegawai di perusahaan bahan peledak. Dia sangat ahli dalam membuat sebuah bom. Fred mengajaknya untuk meledakkan brankas kliennya yang sudah meninggal. Ini bisa jadi modal mereka pergi ke luar negeri dan memulai kehidupan baru. J'ai besoin de toi. Tu fais chier. Mereka akhirnya pergi ke rumah klien Fred. Di sana, Alex melihat banyak polisi yang mati. Namun Fred meyakinkan Alex untuk melakukannya. Fred menjaga di luar, sedangkan Alex membuat sebuah bom untuk meledakkan brankas. Tak lama, para tentara datang ke sana karena melihat hal yang mencurigakan. Fred tak bisa melawan karena jumlah mereka yang sangat banyak. لا تتحرك. استدر هيا. 9 bulan kemudian, Carla dan Jibril adalah seorang dokter lokal di sebuah desa. Namun kali ini, mereka sedang dikejar bandit karena melewati daerah mereka. Mereka memang sering melewati daerah bandit untuk ke kota mengambil obat-obatan di sana. Fred yang sedang berada di sana mencoba membantu Carla dengan menghalangi mobil bandit. Sampai akhirnya, mereka sampai ke kampung. Di kampung itu, tinggal sekitar 5.000 orang, termasuk istri dan anak Alex. Kehidupan mereka cukup damai, walaupun mereka masih menjadi buronan. Yang jadi masalahnya adalah sebuah sumur gas yang berada di depan desa. Pada saat bandit mengejar Carla, sebuah tembakan meleset ke sana, mengakibatkan kebocoran yang memicu ledakan. Perusahaan migas menyewa N untuk membuat sebuah tim dengan tugas memadamkan sumur gas. N langsung datang ke kampung itu dan bertemu dengan Fred. Mereka akan membayar Fred $1 juta dan mengeluarkan Alex dari penjara dengan syarat mereka harus membawa nitro dari PLTS ke sumur itu. Jarak yang harus ditempuh 800 km dengan waktu sekitar 24 jam. Fred juga akan dibantu Carla dan Jibril karena mereka yang sudah biasa melewati rute di daerah itu. Ça fait des mois qu'on fait des allers-retours entre ici et la capitale. Personne connaît la route mieux que nous. Jalan yang akan mereka lewati sangatlah berbahaya. Bahkan ketika mereka menaiki helikopter untuk mengambil truk, sebuah roket tiba-tiba menyerang mereka. C'est bon, il est hors de portée. Nitro tidak bisa dibawa helikopter karena perbedaan tekanan udara bisa membuatnya meledak. Jadi, mereka harus membawa nitro dengan truk. Untungnya mereka dibantu Carla, seorang anggota LSM yang bergerak dalam kesehatan bagi masyarakat. On va faire ça comment? On a des laissés-passer au siège de l'ONG. On va aller les récupérer. Di tempat lain, Alex yang sedang dipenjara tiba-tiba disuruh keluar dan dibawa oleh seseorang. Walaupun bingung, Alex merasa senang karena bisa menghirup udara bebas. Dia dibawa ke sebuah gudang penyimpanan. Tak lama, Fred dan yang lainnya datang ke sana. Alex yang marah langsung menghajar Fred. Arrête, Alex! Alex, calme-toi!
Même si tu t'en fous, tous ces gens pensent au moins à ta femme et ta fille. Mereka butuh 100 kg nitro, namun mereka akan membawa 200 kg nitro sebagai cadangan. Nitro ini sangat berbahaya karena bisa meledak dengan benturan yang minim. Terjatuh saja, bahan ini bisa langsung meledak. Fred dan Alex membuat sebuah gantungan dari keranjang untuk menampung nitro itu. Sementara itu, Gautier menelpon anggotanya untuk mengamankan PLTS. Vous en êtes où? On est à 10 minutes de la centrale. On aura sécurisé le site quand vous arriverez. Parfait. On se rejoint là-bas. Misi mereka dimulai. Carla dan Gautier berada di depan. Fred dan Alex membawa truk dan di belakang ada Jibril bersama beberapa pengawal. Langkah pertama, mereka harus melewati pemeriksaan militer. Carla langsung menyerahkan kartu identitas LSM pada tentara dan menjelaskan bahwa mereka harus membawa obat. Tentara memperingatkan mereka untuk melapor sebelum melakukan perjalanan. Karena truk mereka kosong, tentara langsung memberikan jalan. حسنا ولكن في المرة القادمة إذا تكرر هذا الأمر فلن تمروا. لن تكون هناك مرة تانية. افتحوا الطريق. Mereka sudah hampir sampai di PLTS, tapi mereka harus cepat karena waktu tinggal 12 jam lagi. Fred dan Alex disuruh mengambil nitro, sedangkan yang lain menunggu di depan. Para penjaga di sana sudah disandra, jadi mereka bisa mengambil nitro dengan leluasa. Sampai akhirnya, truk mereka penuh. Alex membiarkan sisa nitro dan langsung pergi. Namun, salah satu penjaga berhasil melepaskan diri dan menyerang salah satu anggota Gautier. Waktu mereka tinggal 10 jam lagi. Awalnya, perjalanan mereka cukup lancar. Namun, tiba-tiba ada yang menghadang. Mereka mengira itu tentara. Tapi menurut pengalaman Carla, tidak ada tentara yang berjaga di daerah itu. Jibril mengetahui bahwa mereka bukan tentara. Dia keluar sambil memegang logo LSM. Jibril berteriak dan mengatakan bahwa mereka datang untuk menolong orang. Suasana mulai tegang, dan pistol mulai diarahkan kepada Jibril. Alex menyandra ketua bandit dengan bom. Namun bodohnya Gautier menembak salah satu bandit yang menyebabkan baku tembak terjadi. Beruntungnya mereka masih bisa kabur dan tak ada tembakan yang mengenai nitro. Belum sempat senang, mereka harus berhadapan kembali dengan bandit yang mengejar mereka. Mereka harus cepat mengalahkan bandit, karena takutnya ada tembakan nyasar mengenai nitro. Pada saat berhenti, Carla marah kepada Gautier karena kebodohannya Jibril mati ditembak. Fred berusaha menenangkannya, sedangkan Alex sibuk melihat kondisi nitro takut ada masalah. Mereka melanjutkan perjalanan dan terhenti karena orang di depan terkena ranjau darat. Mereka melihat keadaan, namun tak ada yang aneh. Alex mengeluarkan sebuah rantai panjang. Rantai ini digunakan untuk menetralisir jalan dari ranjau. Beberapa ranjau ditemukan, dan Alex langsung memindahkannya. Namun hal buruk terjadi. Fred tidak sengaja menginjak ranjau. Alex berusaha menolongnya, namun sangat sulit. Mereka berencana melompat saja dari ranjau itu. Untungnya tak ada ledakan, tapi tiba-tiba sebuah tembakan hampir mengenai Alex. Carla mengatakan ada dua jalan di depan dan dua-duanya sangat berbahaya. Mereka memutuskan membagi dua tim, yaitu Fred dan Gautier, sedangkan Alex bersama Carla. Fred dan Gautier harus berhenti karena jalan mereka yang terhalang genangan minyak. Fred keluar dan memeriksa minyak itu. Merasa bisa dilewati, dia menyetir truknya dengan hati-hati. Namun, pada saat sampai di seberang, Gautier menodongkan pistol kepadanya karena dia ingin uang bayaran misi ini hanya untuknya. Il reste à peine 50 bornes. J'y arriverai.
Di sisi lain, Alex dan Carla menemukan jalan yang akan mereka lewati tertutup bebatuan. Alex langsung menyiapkan selang bor dan sebuah besi. Dia mengambil nitro dengan selang, lalu mengebor batu. Selanjutnya, dia meneteskan nitro pada mata bor. Dengan besi yang dijatuhkan pada nitro akan memicu ledakan yang cukup besar. Mereka terus menyetir dan akhirnya sampai pada jalan yang dilalui Fred. Mereka menjalankan truk itu hingga akhirnya sampai ke seberang genangan. Sedangkan Gautier sudah ada di atas. Dia merasa senang karena semua bayaran akan menjadi miliknya. Dia bahkan bisa melihat Alex dan Carla yang ada di bawah. Begitupun Carla dan Alex. Namun, tiba-tiba persenelang truk mengalami macet sampai akhirnya Gautier kehilangan kendali. Seorang pengembala tiba-tiba memanggil mereka karena ada seseorang yang terluka. Setelah dilihat, mereka menemukan Fred yang sedang sekarat. Mereka langsung membawanya, berharap masih sempat menyelamatkannya. Namun mereka dikejar kembali oleh bandit. Carla langsung ke belakang dan dengan berani melemparkan beberapa botol nitro kepada bandit. Tak lama, mereka sampai ke sumur gas. Di sana, Alex menemukan Anne yang sedang menyandra anak dan istrinya. Carla memberitahu bahwa mereka sudah membawa nitro itu. Tinggal memanggil pasukan pengebor untuk memasukkan nitro ke sumur. Anne menyuruh Alex membawa truk ke sumur karena tak ada pasukan pengebor yang akan datang. Alex setuju saja, namun Fred dengan sisa tenaganya menembak Anne dan pengawalnya. Untuk menebus kesalahannya, Fred menyetir truk itu. Carla berusaha menghentikannya, namun Fred sudah yakin dengan keputusannya. Alex akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya, meskipun dia harus kehilangan saudaranya. Semua yang dilakukan Fred dan Alex pada dasarnya bertujuan baik, yaitu demi keluarga mereka. Namun perbuatan yang tidak baik akan menimbulkan perbuatan tidak baik pula, sehingga penebusan yang mereka lakukan juga akan sangat berat. Kalau mau nonton fullnya bisa langsung nonton The Wings of Fear tahun 2024. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam cerita berikutnya.